Halo sahabat anak panah, hari ini tanggal 21 April kita memperingati hari yang cukup bersejarah bagi wanita Indonesia, yaitu Hari Kartini. Mengapa hari ini diperingati sebagai Hari Kartini? Karena pada tanggal 21 April 1879, seorang wanita yang bernama Raden Ajeng Kartini dilahirkan di bumi Indonesia. Dan kemudian wanita yang bernama Raden Ajeng Kartini ini adalah salah satu pejuang yang memperjuangkan kesetaraan pendidikan dan hak asasi dari wanita Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya yang diperoleh oleh laki-laki, sehingga bangkitlah kemudian pendidikan Indonesia dan kemudian lahirlah banyak wanita-wanita sukses yang kemudian mungkin salah satunya adalah ibu kalian. Nah, selain itu kita sebagai kaum muda ada beberapa hal yang mesti kita ketahui tentang Kartini yang mungkin bisa kita contoh sebagai inspirasi. Pertama, semasa hidupnya Kartini merupakan orang yang berani dan optimis. Kenapa? Karena opini yang disuarakan Kartini pada waktu itu tidak lazim dan seringkali ditentang oleh masyarakat yang ada di sekitarnya karena tidak sesuai dengan norma yang ada. Namun Kartini tetap berani menyuarakan pendapatnya dan memiliki keyakinan bahwa seorang perempuan harus belajar dan terus mengejar cita-cita yang dimilikinya. Dan sifat yang berani dan tegas inilah yang membuatnya berani menyuarakan segala pendapat untuk satu kepentingan bersama. Dua, Kartini juga mempunyai sifat yang sederhana. Jadi walaupun Kartini ini seperti kalian tahu dia memiliki seorang gelar Raden Ajeng, itu berarti dia dari keturunan bangsawan berdarah biru. Nah, itu tidak membuat Kartini serta-merta menjadi orang yang suka dengan kehidupan yang mewah. Salah, dia malah seringkali bergaul dengan orang-orang dari kalangan yang sederhana yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, kesederhanaan dan kerendahan hatinya itu yang tercermin dalam kehidupannya sehari-hari yang kemudian membuat orang menjadi senang untuk bergaul dengannya. Jadi kalian juga jangan pilih-pilih teman ya. Sifat yang berikutnya yang bisa kita contoh dari Kartini adalah rela berkorban. Kalau kamu mengetahui kisah Kartini, kamu tahu bahwa dia menikah karena perjodohan yang dilakukan kedua orang tuanya. Artinya dia rela berkorban dan patuh pada keinginan orang tuanya. Perlu diingat bahwa sifat rela korban ini dia mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan bersama. Nah, itulah salah satu sifat yang bisa kita contoh, antara lain yaitu patuh pada orang tua, salah satunya ya. Contoh kecil dari rela berkorban yang bisa kita lakukan adalah misalnya nih, kamu lagi ada di kendaraan umum, kemudian kamu berhasil dapat tempat duduk. Kemudian kamu melihat ada orang lain yang lebih membutuhkan. Kira-kira kamu rela nggak memberikan tempat dudukmu yang kamu peroleh dengan keringat dan air mata itu kepada orang lain? Nah, sifat-sifat sederhana seperti itulah merupakan yang menunjukkan kamu memiliki sifat yang rela berkorban. Sifat lainnya adalah perhatian. Jadi walaupun Kartini mungkin tinggal di rumah yang mewah, yang megah, dia tidak pernah menutup mata terhadap keadaan di sekelilingnya. Buktinya dia tahu bahwa banyak wanita yang masih ada di bawah garis pendidikan yang layak ceritanya, bukan garis kemiskinan ya. Masih ada yang buta huruf, masih ada yang tidak bisa membaca dan menulis maksudnya. Nah, itu membuktikan bahwa Kartini peduli dan perhatian akan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kamu bisa juga mengikutinya dengan peduli kepada keadaan yang ada terjadi di sekitarmu. Misalnya kayak sekarang ini lagi pandemi, banyak tentunya di sekitar kamu yang kesusahan. Dengan melakukan hal-hal yang kecil, memberikan sedekah kepada orang yang kurang mampu, dan hal kecil lainnya, membuat seisi keluargamu bahagia, itu juga merupakan perhatian yang baik. Kemudian cerdas. Nah, Kartini dikenal akan sosok kecerdasan yang dimilikinya dan semangat belajarnya yang sangat tinggi. Kartini muda senang membaca buku dan menambah wawasannya. Di usia 12 tahun, Kartini ini berhenti dari sekolah. Waktu dia berhenti sekolah, dia tetap belajar. Homeschooling dia. Dan terus berusaha untuk memberikan manfaat dan pengaruh positif pada orang-orang di sekitarnya.
Kartini suka membaca buku-buku yang dimiliki oleh ayahnya, juga koran, majalah, apa aja deh semua dibaca. Mungkin kita bisa mulai mencontoh di masa-masa seperti ini saat kita belajar di rumah dengan rajin membaca buku, atau bisa juga dengan searching Google. Kita lihat apa-apa yang pengen kita ketahui tentang dunia ini untuk memperluas wawasan kita. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita contoh dari Kartini, mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Nah, hal pertama yang bisa kalian lakukan untuk membuat Kartini di rumah kalian bahagia, yaitu ibu-ibu kalian, yaitu mungkin kalian bisa bantuin ngangkatin tasnya, atau bikin teh dan kue-kue kecil supaya dia senang nanti pas buka puasa. Yuk kita rayakan Kartini bersama keluarga. Selamat Hari Kartini, selamat untuk semua wanita Indonesia. Semangat!